semuanya, kembali lagi bersama saya, Hangkini Nadia Vinola, CPNS Badan Kepegawaian Negara, dalam podcast Bincang ASN, tempatnya ASN berbincang-bincang. Nah, teman-teman, kita pasti pernah mendengar suatu istilah yang bernama bela negara. Mungkin sebagian dari kita pernah mengira bahwa bela negara itu harus ikut maju perang, angkat senjata, dan lain sebagainya. Padahal, di sini yang dimaksud bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman, kita juga pasti pernah mendengar istilah cinta tanah air. Sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, sering ditanamkan kepada kita bahwa kita harus cinta terhadap tanah air. Pertanyaannya, cinta tanah air itu yang seperti apa sih? Apakah kita harus menciumi tanah tempat kita berpijak setiap hari? Apakah kalau kita berfoto kita harus seperti ini? Kemudian captionnya ditulis, damn, I love Indonesia. Nah, seperti itu? Tentu saja bukan ya. Tapi kalau mau seperti itu juga tidak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak gitu banget juga ya teman-teman ya. Nah, dalam podcast kali ini kita akan berbincang mengenai contoh nyata dari hal yang sangat sederhana yang dapat kita lakukan sebagai wujud sikap dan perilaku cinta tanah air atau cinta Indonesia. Di sini kita sudah kedatangan 4 orang narasumber yang sangat luar biasa. Mereka ini adalah CPNS Badan Kepegawaian Negara yang tentunya memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai contoh nyata sikap dan perilaku cinta tanah air. Tentunya para pendengar podcast ini sudah sangat penasaran nih, ingin mendengar cerita dan sharing dari kalian para narasumber yang luar biasa. Kita langsung saja ya, mulai daripada makin penasaran nih. Kita mulai dari Kak Ismi terlebih dahulu. Halo Kak Ismi. Halo Kak Dia. Ya, silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Walaupun sebenarnya yang sudah kenal pun belum tentu sayang ya, Kak Ismi ya. Baik, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak Ismi. Halo teman-teman, saya Ismi Tamara, CPNS dari BKN. Oke, halo Kak Ismi. Nah, di sini kita punya pertanyaan nih untuk Kak Ismi. Nah, menurut Kak Ismi, contoh nyata sikap dan perilaku cinta tanah air atau cinta Indonesia itu yang seperti apa sih? Oke, cinta Indonesia tuh nggak perlu hal-hal yang sulit ya, cukup dari hal yang mudah. Misalnya saya akan bawa contoh dari makan aja deh, nggak perlu kasih jatah, cuma makan aja. Kenapa sih kok bisa cinta air dengan makan? Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah kita support makan makanan dari native plant Indonesia. Apa sih native plant itu? Native plant adalah tumbuhan asli habitat tanah Indonesia, bukan tanaman introduksi dari negeri lain yang dapat merusak ekosistem Indonesia. Nah, coba kita telah satu-satu ya, apa aja sih manfaatnya dari makan makanan native plant? Yang pertama soal ketahanan pangan nih ya. Dari data BPS, impor bahan pangan Indonesia tuh grafiknya terus naik sampai tahun 2022 ini. Nah, kalau kita mulai makan makanan komoditi lokal, impor itu akan berkurang. Yang kedua adalah soal kesehatan. Manusia modern itu makanannya nggak ada variasi, paling cuma nasi, ayam, mie instan gitu ya. Nah, kalau kita coba baca dari sejarah nih, dari penelitian dari arkeologi itu, orang dulu itu bahkan satu piring, satu mangkuknya itu bisa terdiri dari 40 bahan makanan. Banyak banget kan, sangat bervariasi. Nah, padahal kita kalau mulai makan makanan yang banyak variasinya, lambung kita akan semakin sehat. Nah, yang ketiga dari tentang bumi Indonesia, alam Indonesia. Sama seperti perut kita, bumi Indonesia tuh akan lebih subur, akan lebih lestari habitatnya kalau kita menanamnya dengan tanaman yang bervariasi. Pertanian saat ini cenderung monokultur. Nah, kalau misalnya kita mulai makan makanan yang lokal dan bervariasi, maka kita juga turut menjaga keragaman hayati tanah Indonesia. Yang keempat adalah mengurangi food waste. Kalian perlu tahu bahwa Indonesia itu negara kedua di dunia yang paling banyak buang makanan. Food waste-nya terbesar kedua di dunia. Kalau misalnya dirupiahkan, itu kita membuang makanan senilai 550 triliun per tahunnya. Bayangkan sebagai banyak banget makanan yang kita buang itu. Nah, dari mana food waste itu? Kalau kita berkaca dari mulai petani panen hingga masuk ke mulut kita, itu sekitar 60% terbuang. Nah, kalau kita mulai makan makanan yang lokal, maka akan menekan food waste itu. Nah, saya terakhir mau kasih contoh nih, kira-kira makanan apa sih yang sebenarnya sangat bergizi, tapi mulai ditinggalkan oleh penduduk Indonesia. Misalnya ada dari biji-bijian, ada biji sorghum, ada jali-jali, kalau misalnya dari umbi-umbian ada umbi gembili, ada umbi garut, ada umbi ganyong, kalau misalnya dari buah-buahan, ada misalnya contoh pisang batu untuk rujak, ada buah matoa, ada buah juwet, ada buah itu. Kira-kira seperti itu, Kak Dea.
Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kak Ismi atas sharing dan insight-nya yang luar biasa untuk kita semua. Tadi dikatakan bahwa kita harus membiasakan makan makanan native plant atau makanan asli Indonesia. Terus juga tentang food waste ya tadi ya Kak Ismi ya, bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua membuang sampah makanan gitu. Nah, kita bisa mengurangi food waste ini dengan mengonsumsi native plant atau makanan asli Indonesia. Begitu ya Kak Ismi ya? Betul, Kak Dea. Baik. Ya, terima kasih banyak Kak Ismi atas sharing-nya. Selanjutnya, kita akan menuju ke Kak Kulsum. Halo, Kak Kulsum. Halo Kak Dea, halo Iya, semuanya. silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak Kulsum. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kulsum Akumairi, saya dari CPNS Badan Kepegawaian Negara. Ya, baik. Kak Kulsum, pertanyaan yang akan saya ajukan kurang lebih sama ya dengan yang saya tanyakan kepada Kak Ismi tadi. Menurut Kak Ya, Kulsum nih, contoh nyata sikap dan perilaku cinta Indonesia itu yang seperti apa sih, Kak? Betul. Sebenarnya ya nggak jauh beda dengan Kak Ismi. Kak Ismi udah membahas tentang makanan, kita geser dikit tentang film. Sebenarnya benar apa yang dikatakan Kak Ismi tadi, bahwa tuh masa kini tuh banyak cara yang lebih mudah untuk gimana membuat rasa berbangga, berbangsa, dan bernegara, serta sekaligus cinta tanah air. Kita sebagai negara nih, kita sebagai warga negara sebenarnya lebih mudah dengan mendukung film Indonesia. Kenapa sih mendukung perfilman Indonesia sama dengan kita berusaha untuk membantu banyak orang? Karena industri film Indonesia tuh banyak melibatkan banyak orang, kayak misalnya bioskop. Bioskop tuh kan pegawainya kemarin semenjak pandemi COVID sangat terkena dampak ya dari pandemi karena 1,5 tahun bioskop tutup. Terus juga industri perfilman Indonesia sempat berhentilah, para kru film tuh tidak bekerja, itu juga sangat berdampak kan pada ekonomi mereka. Nah, jadi semenjak pandemi harus COVID itu kan menghambat produksi film. Jadi mari kita saling gotong royong secara harmonis memulihkan keadaan Indonesia pasca pandemi. Gimana sih caranya? Nah, caranya ini mudah banget teman-teman semua. Caranya yaitu kita dapat mendukung dengan menonton film-film di bioskop, film Indonesia ya, film Indonesia di bioskop, dan juga streaming melalui platform legal. Sekarang kan banyak tuh udah platform, iya sih memang lebih mahal, tetapi daripada bajakan itu akan mematikan perfilman Indonesia. Nah, kita juga sebagai warga negara patut berbangga karena sekarang di berita-berita nasional sudah banyak banget nih yang memberitakan tentang film Indonesia sampai kancah internasional, sampai kayak festival film Cannes di Prancis, festival film di Italia. Jadi setelah ngedengerin tadi yang sudah saya sampaikan, setelah kita mendengarkan bincang-bincang ASN ini, yuk mari kita ajak orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga, pasangan kita, teman-teman kita untuk menonton film Indonesia di bioskop. Dan juga kalau udah turun dari bioskop bisa lo nonton di aplikasi-aplikasi legal. Dan juga saat nonton film di bioskop jangan lupa ya tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga menjaga jarak satu sama lain. Itu aja sih yang menurut saya yang saya tekankan untuk mendukung industri film Indonesia. Terima kasih semuanya, salam sehat. Oke, salam sehat juga Kak Kulsum. Terima kasih banyak atas sharing dan insight-nya untuk kita semua. Tadi dikatakan bahwa kita harus mendukung perfilman Indonesia ya Kak Kulsum ya, dengan cara menonton film di bioskop dan juga melalui platform yang legal, tidak melalui streaming ilegal untuk menolak pembajakan karya. Baik, next kita akan menuju ke Kak Irma. Halo Kak Irma. Halo Kak Dea, apa kabar Kak? Ya, baik, selalu luar biasa, begitu ya Kak Irma ya. Silakan Kak Irma bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar kita. Oh iya, halo semuanya, saya Irma Fibriana, CPNS BKN 2021. Ya, Oke. seperti itu. Ya, pertanyaannya masih sama nih Kak Irma. Menurut Kak Irma, contoh nyata sikap dan perilaku cinta tanah air atau cinta Indonesia itu yang seperti apa? Oke, jadi cinta tanah air seperti yang Kak Dea bilang tadi, kita harus mencium tanah Indonesia atau sarangi, nanti diposting di medsos ya. Nah, jadi bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti mencintai produk dalam negeri. Kalau Kak Dea gimana? Oke, Produknya sama dari Kak dalam Irma. negeri? Iya, betul sekali. Kita sebagai Iya. CPNS BKN nih, setiap hari Kamis dan juga Jumat kita selalu menggunakan batik. Nah, batik kan produk asli Indonesia juga ya Kak Irma ya. Produk asli Indonesia yang sudah Betul. diwariskan ke sebagai warisan budaya dunia ya oleh UNESCO ya. Betul nggak Kak? Iya, luar Ya, biasa. jadi kita harus berbangga jadi bangsa Indonesia. Bahkan apakah Kakak tahu kalau 2022 ini bola dunia World Cup bola itu yang Piala Dunia itu bolanya diproduksi di mana? Di mana Di tuh, Kak? Indonesia. Di Indonesia. Di mana Kak? Iya, itu diproduksi di Madiun. Jadi Madiun itu tidak hanya memproduksi sambal pecel. Wow, baru tahu ini saya Kak. Benar, baru tahu ini.
Iya, jadi kita harus berbangga. Wah, bola loh ya bisa dimainkan anak-anak itu kita bisa memproduksi bola untuk Piala Dunia. Jadi buatan Wow. Indonesia dipakai di kancah internasional. Semua bangsa tahu itu nanti. Wah, ini buatan Indonesia, Madiun Indonesia. Ya kan? Jadi memakai produk Indonesia itu tidak hanya karena kita wajib, tapi juga karena produknya itu bagus. Seperti itu, Kak. Jadi ada suatu kebanggaan tersendiri kalau kita memakai produk asli buatan Indonesia. Selain meningkatkan ekonomi pemerintahan, tapi juga karena memang produknya itu bagus-bagus. Seperti itu, Kak. Jadi mulai dari sekarang mencintai produk dalam negeri. Begitu, Kak. Ya, wow, terima kasih banyak Kak Irma atas sharingnya dan juga informasinya yang luar biasa. Ini jujur saya baru tahu loh kalau ternyata bola yang digunakan di World Cup di Piala Dunia itu produksi Indonesia. Wow, itu Iya, sebuah nanti fakta yang mengejutkan dan sekaligus membanggakan ya Kak Irma ya. nanti kalau World Cup mulai bisa dilihat itu, Kak. Wah, itu bola yang ditendang oleh pemain bola itu ternyata buatan Indonesia loh. Oh iya, betul sekali Kak Irma, luar biasa ya informasi yang kita dapatkan ini. Terima kasih banyak Kak Irma sekali lagi. Sama-sama, Kak Nina. Oke, terakhir kita ke Kak Kristina. Halo Kak Kristina. Hai, halo Dia. Ya, pasti sudah lama menunggu ya ini dan pasti sudah tidak sabar untuk sharing pendapatnya juga nih seperti narasumber yang lain. Nah, silakan perkenalkan diri dulu Kak Kristina. Halo, perkenalkan nama saya Kristina Natalia, CPNS BKN tahun 2021. Oke, baik Kak Kristina. Ini narasumber terakhir kita ya. Nah, sebagai penutup nih, kita akan kasih pertanyaan yang berbeda untuk Kak Kristina. Ya, berbeda dengan narasumber-narasumber yang sebelumnya ya, karena ini sebagai penutup juga nih Kak. Aku mau tanya nih Kak Kristina, menurut Kakak, hal apa dari budaya ataupun produk Indonesia yang paling menarik? Silakan Kak Kristina. Oke, aku jawab ya. Iya, Sebenarnya silakan. banyak dari budaya dan produk Indonesia yang bisa kita banggakan. Tapi aku ambil contoh kain ulos, kain khas suku Batak dari Sumatera Utara. Kain ulos ini fungsinya tidak hanya digunakan sebagai penghias pakaian pada pergelaran adat saja, tapi juga digunakan sebagai simbolisasi masyarakat Batak dapat menjalankan berbagai upacara, pergelaran, hingga tradisi adat yang ada di Sumatera Utara. Dan lebih menarik lagi, jenis ulos Harungguan mendapat penghargaan dari World Craft Council dan pernah menjadi cenderamata pertemuan IMF Bank Dunia 2018. Selain itu, kulinernya juga enak-enak banget loh, seperti bolu meranti, bika ambon, pengkek durian, kacang siobuk, dan kopi sedikalang. Ya, itu aja dari saya, Mbak Dea. Oke, Hmm, terima kasih banyak Kak Kristina atas sharingnya dan sama-sama. informasinya untuk kita semua ya. Jadi sudah di sharing informasi dari Kak Kristina terkait dengan kain ulos ya Kak dan juga kuliner. Nah tentunya kita pasti kalau bahas kuliner tuh bawaannya lapar gitu ya. Ada bolu meranti. Aduh jadi pengen nih Kak, gara-gara tadi Kak Kristina bilang bolu meranti, saya jadi pengen bolu meranti nih. Iya, boleh coba, Mbak Dea. Iya, boleh banget Kak. Keren sekali pokoknya ya, ini fakta-fakta yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Nah, baik, pendengar Bincang ASN sekalian, kita tadi sudah mendengar sharing-sharing dari para narasumber kita ya. Kita bisa mengambil pelajaran dan kesimpulan bahwa cinta tanah air itu tidak harus maju ke medan perang loh, tidak harus angkat senjata, dan juga kegiatan fisik lainnya. Cinta tanah air bisa kita mulai dari hal sederhana, seperti makan makanan asli Indonesia, nonton film hasil karya anak bangsa dengan legal dan bukan bajakan ya tentunya ya, kemudian menggunakan produk atau barang asli dalam negeri, kemudian juga mencintai keragaman budaya, dan lain sebagainya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita yang luar biasa, Kak Ismi, Kak Kulsum, Kak Irma, dan Kak Kristina, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast Bincang ASN kali ini. Oke, saya Hankini Nadia Vinola, sampai jumpa di Bincang ASN selanjutnya. Bincang ASN, tempatnya ASN berbincang-bincang. Sampai jumpa!